Sebagaimana halnya tanah liat di tangan seorang penjunan atau seorang pengrajin tanah liat, demikianlah Tuhan membentuk hidup kita dari kehidupan yang hampa dan jauh dari kebahagiaan, menghidup yang bermakna dan tidak sia-sia. Sebagaimana halnya tanah liat perlu dengan rendah hati menyerahkan diri ke dalam tangan sang tukang periuk, demikianlah kerendahan hati diperlukan untuk mengalami pembentukan Tuhan tadi. Pertanyaannya, bagaimana saudara dapat bertumbuh dalam kerendahan hati? Dengan meneladani kerendahan hati Yesus, maka saudara akan menjadi serupa dengan dirinya dan hidup saudara akan menjadi semakin bermutu dan mulia. Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat berjumpa kembali di ibadah Gereja Kristen Perjanjian Baru Fajar Pengharapan. Memelihara hubungan yang erat dengan Tuhan akan memampukan kita untuk dapat lebih mengerti kehendak-Nya. Ikuti terus pertemuan doa Oasis yang diadakan setiap hari Rabu pukul 10 pagi secara onsite di Jalan Pasir Koja 58 dan juga pertemuan doa kontemplatif setiap hari Kamis melalui kanal YouTube Doa Fajar Pengharapan yang dapat Anda ikuti di sepanjang hari. Mari kita saling memperhatikan dan membangun iman saudara seiman kita. Kesan atau kelompok saling memperhatikan adalah sarana di mana kita dapat melakukan hal tersebut. Bila Anda belum terlibat di dalamnya, segera hubungi nomor yang tertera di layar agar pengurus kesan dapat membantu Anda. Tuhan tidak pernah terlambat dan mampu menolong orang yang berharap kepadanya. Bila Anda memiliki beban pergumulan, kirimkan beban doa Anda ke nomor WhatsApp 0811 841 765. Para pendoa gereja kita akan mendukung Anda dengan mendoakan setiap beban dan pergumulan Anda tersebut. Informasi dan pengumuman penting lainnya dapat Anda lihat dan ikuti di bagian menjelang akhir ibadah ini. Selamat beribadah! Seratus tahun yang lampau, Dale Carnegie, seorang pelopor dalam bidang pelatihan pengembangan diri atau self-improvement dan seorang pelatih keterampilan berbicara di depan umum atau public speaking yang sangat terkenal di dunia berkata, "Remember that a person name is to that person the sweetest and the most important sound in any language." Ingatlah bahwa nama seseorang adalah bunyi yang terindah dan terpenting bagi orang tersebut dalam bahasa apapun juga. Kalimat yang ia tulis dalam bukunya yang sangat laris, yaitu yang berjudul How to Win Friends and Influence People, dan yang sampai hari ini telah terjual lebih dari 30 juta eksemplar itu adalah sangat benar. Saya melihat hal itu ketika saya bertemu dengan seseorang yang sudah bertahun-tahun saya tidak pernah berjumpa. Dan di saat itu mukjizat terjadi sehingga saya teringat pada namanya dan dapat menyebutnya. Bila hal itu yang terjadi, maka seketika itu juga wajah orang tadi langsung bersinar-sinar penuh dengan perasaan gembira. Mengapa? Sebab ia merasa bahwa dirinya sangat berharga di mata saya. Sehingga namanya pun masih saya ingat. Memang benar seperti yang dikatakan oleh Dale Carnegie tadi. Nama seseorang adalah bunyi yang terindah dan terpenting bagi orang tersebut. Karena semua orang berharap bahwa orang lain menghargai dirinya, yaitu minimal ingat akan namanya. Hanya saja sebelum saya teruskan paparan saya ini, saya ingin menggarisbawahi bahwa mukjizat dalam bentuk teringat kepada nama seseorang tadi tidak selalu saya alami. Ada kalanya terjadi, namun juga tak jarang tidak terjadi. Oleh karena itu, jangan mencobai Tuhan dengan bertanya kepada saya, "Pak Bambang, masih ingat nama saya?" Kalau saudara bertanya seperti itu, maka berarti saudara sedang bermaksud mempermalukan saya. Sebab ingatan saya sudah seperti teflon, tidak banyak hal yang menempel. Hanya saja di dalam pelayanan pengembalaan yang telah saya lewati selama hampir 40 tahun ini, saya dapati selain nama seseorang,
Ada satu kalimat yang juga selalu terdengar merdu di telinga setiap ayah atau ibu yang sedang menggendong anaknya. Kalimat tersebut adalah, aduh, anak ini mirip sekali dengan mamanya atau mirip sekali dengan papanya. Sehingga bila kalimat itu diucapkan, maka seketika itu juga sang ayah atau sang ibu tadi langsung akan tersenyum lebar penuh dengan rasa bangga. Mengapa? Karena kalimat tersebut berarti orang lain mengenali bahwa sebagian dari diri mereka ada pada anaknya. Identitas dirinya diteruskan pada sang anak dan ikatan keluarga antara sang orang tua dan anaknya diakui oleh orang lain. Memang secara genetik adalah wajar bila citra atau image ayah dan ibu tertular pada anak-anaknya. Hal itu menegaskan bahwa sang ayah dan sang ibu merupakan sumber dari keberadaan anak-anak mereka. Demikian pula dengan keberadaan manusia sebagai ciptaan Allah. Karena Allah sebagai sang pencipta adalah sumber dari keberadaan manusia dan manusia diciptakannya secara spesifik, maka Allah menaruhkan citra atau image atau gambarnya pada mereka. Tentang hal itu di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 ditulis. Ketika Allah menciptakan manusia, Ia berkata, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Let us make man in our image, after our likeness. Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Hal itu ditegaskan ulang di ayat 27 dalam kalimat, Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. So God created man in his own image. In the image of God he created him. Sekarang apakah yang dimaksudkan dengan frasa serupa dengan gambar Allah di ayat-ayat tadi? Apakah dengan demikian berarti Tuhan memiliki hidung seperti hidung kita? Dan memiliki dagu seperti dagu saudara? Atau memiliki rambut seperti rambut saya yang sudah menipis ini? Jelas bukan itu yang dimaksudkan dengan frasa tadi. Wayne Grudem, seorang teolog yang sangat ternama dalam bukunya yang monumental, yaitu yang berjudul Systematic Theology, An Introduction to Biblical Doctrine, menjelaskan bahwa keserupaan manusia dengan Allah adalah dalam aspek moral, spiritual, mental, relasional, dan fisikal. Kalau uraian panjang lebar yang ia paparkan tersebut saya ringkas menjadi satu kalimat, maka kalimat tersebut adalah arti dari manusia diciptakan menurut gambar Allah adalah bahwa manusia diciptakan untuk menyandang karakter Allah yang mulia. Saya ulangi, arti dari manusia diciptakan menurut gambar Allah adalah bahwa manusia diciptakan untuk menyandang karakter Allah yang mulia. Kalau manusia diciptakan untuk menyandang karakter Allah yang mulia, lalu mengapa dunia ini penuh dengan kejahatan? Mengapa banyak rumah tangga dipenuhi dengan kekerasan secara fisik maupun verbal dan mental? Mengapa keruntuhan moral terjadi di mana-mana? Hal ini terjadi karena citra Allah dalam diri manusia telah rusak. Sebagaimana yang telah saya jelaskan dalam ibadah minggu yang lalu, yaitu dalam khotbah dengan tajuk letting go atau hidup berserah, pemberontakan manusia dalam keangkuhan mereka terhadap Allah telah menjerumuskan manusia ke dalam dosa. Sebagai akibat, dalam Roma pasal 3 ayat 23 ditulis, semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Artinya kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan citra atau gambar Allah dalam diri mereka menjadi rusak. Apakah dengan demikian berarti berencana Allah dalam menciptakan manusia, yaitu agar mereka menjadi serupa dengan gambarnya atau untuk menyandang karakter Allah yang mulia tadi telah gagal? Tidak. Telah rusak? Ya. Namun tidak gagal. Tidak gagal. Sebab sejak kejatuhan manusia ke dalam dosa, Allah bekerja untuk memulihkan rencananya dalam diri manusia. Karya Allah untuk memulihkan rencananya dalam diri manusia ini di masa sekarang lazim diistilahkan sebagai
formasi rohani atau dalam bahasa Inggris yaitu spiritual formation yang artinya adalah pembentukan rohani. Mengapa diistilahkan sebagai formasi rohani atau pembentukan rohani? Karena kejatuhan manusia ke dalam dosa seperti yang ditulis dalam Kejadian pasal 3 dan Roma pasal 3:23 adalah berkaitan dengan masalah kerohanian yang berdampak terhadap seluruh aspek kehidupan manusia. Demikian pula halnya tentang menjadi serupa dengan gambar Allah. Seperti yang telah saya utarakan tadi. Hal itu bukan sekadar menjadi serupa dengan Allah dalam hal fisik atau jasmani. Tetapi dalam hal karakter, tata nilai, pola pikir, dan perilaku sehari-hari. Sehingga pemulihan manusia ke dalam fitrahnya merupakan pemulihan secara rohani atau pembentukan kerohanian. Kalau demikian, apakah formasi rohani itu? Formasi rohani Kristiani adalah proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Saya ulangi, formasi rohani Kristiani adalah proses pembentukan menjadi serupa dengan Kristus oleh pertolongan Roh Kudus demi hidup selaras dengan tujuan Allah. Definisi ini sangat penting karena mencakup seluruh inti perjalanan kehidupan iman kita. Di sini saya menyebut kata formasi rohani Kristiani. Sebab seperti yang telah saya jelaskan pada minggu yang lalu, tidak ada orang yang tidak dibentuk kehidupannya, termasuk kehidupan rohaninya. Siapapun orang tersebut, apapun kepercayaan yang ia peluk, semua orang mengalami pembentukan rohani. Yang membedakan hanyalah siapa yang membentuk dirinya dan dia dibentuk menjadi apa. Ada orang-orang yang dibentuk oleh lingkungan di sekitarnya atau dibentuk oleh dunia. Sehingga ia menjadi serupa dengan pola pikir dan tata nilai yang berlaku secara umum di dunia. Tetapi ada orang-orang yang secara sadar menyerahkan diri kepada pembentukan yang Allah kerjakan melalui Roh Kudus. Agar ia menjadi serupa dengan Kristus. Itulah pembentukan rohani atau formasi rohani Kristiani. Dengan kata lain, tidak semua pembentukan rohani adalah pembentukan rohani Kristiani. Ada yang ya dan ada pula yang bukan. Tadi saya juga menyebutkan bahwa formasi atau pembentukan rohani Kristiani terjadi karena pertolongan Roh Kudus. Berarti di satu sisi pembentukan tersebut membutuhkan penyerahan diri dan bukan dalam sikap ingin memegang kendali atau sikap yang terungkap dalam kalimat I'm the master of my faith, I'm the captain of my soul, seperti yang telah saya utarakan pada minggu yang lalu. Di sisi yang lain, pembentukan ini juga memerlukan kerendahan hati atau bukan kecongkakan seperti yang telah saya paparkan tadi. Dengan kata lain, kalau kejatuhan manusia ke dalam dosa yang mengakibatkan citra Allah dalam dirinya merusak adalah karena keinginan manusia untuk hidup bersikap independen dari Allah dan karena keangkuhannya, maka pemulihan kepada fitrah manusia terjadi dalam sikap penyerahan diri atau letting go dan kerendahan hati atau choosing humility. Kedua sikap tersebut membuka pintu bagi Allah untuk bekerja dalam mendefinisikan ulang diri saudara. Sehingga saudara menjadi diri saudara yang seharusnya redefined. Becoming who you meant to be. Tentang pertumbuhan dalam kerendahan hati tersebut, di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-11 ditulis sebagai berikut. Filipi pasal 2 ayat 5-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib.
Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa. Dalam surat yang ia tulis kepada jemaat di Filipi ini, Rasul Paulus mengutarakan bahwa untuk menjadi serupa dengan Kristus, orang haruslah hidup dalam sikap rendah hati. Kerendahan hati seperti yang ada pada Kristus dan yang diistilahkan di ayat 7 dalam kata mengosongkan dirinya sendiri. Dan di ayat 8 dalam kata merendahkan dirinya. Dari situ kita dapat mengambil kesimpulan bahwa untuk mengalami pemulihan, yaitu akan menjadi serupa dengan Kristus, maka sikap rendah hati tak dapat ditawar-tawar. Hanya bila orang secara terus-menerus menanggapi anugerah Allah dengan sikap rendah hati, barulah karakter Kristus akan semakin bertumbuh dalam kehidupannya. Berdasarkan ayat-ayat yang telah kita baca tersebut, kita dapat menarik pelajaran bahwasanya langkah-langkah untuk bertumbuh dalam kerendahan hati adalah yang pertama, saudara harus berpikir seperti Kristus. Saya ulangi, untuk bertumbuh dalam kerendahan hati, yang pertama, saudara harus berpikir seperti Kristus. Artinya, dalam kehidupan sehari-hari, huruf WWJD harus selalu mewarnai pikiran saudara. WWJD adalah singkatan dari frasa dalam bahasa Inggris, yaitu what would Jesus do? Apa yang Yesus akan lakukan? Yang dimaksud dengan frasa tersebut adalah orang harus bertanya kepada dirinya sendiri. Ketika menghadapi situasi seperti yang aku alami, apa yang akan Yesus lakukan? Frasa atau potongan kalimat tersebut disusun dan dipopulerkan oleh Charles Sheldon, seorang gembala jemaat yang melayani di kota Topeka, Kansas 130 tahun yang lampau. Ia menjadikannya sebagai tema sentral dari kisah yang ia tulis, yaitu kisah perubahan yang terjadi dalam kehidupan para anggota jemaat ketika mereka diajak untuk merenungkan pertanyaan tadi di setiap kali mereka akan mengambil suatu keputusan. Kisah tersebut dibukukan dengan judul In His Steps atau mengikuti langkah-langkahnya. Buku yang kemudian menjadi sangat populer dan yang sampai saat ini sudah terjual lebih dari 50 juta eksemplar. Bila frasa tadi dikaitkan dengan pola pikir yang ada pada Kristus, maka kita dapat mengubahnya menjadi WWJT, yaitu what would Jesus think? Apa yang Yesus akan pikirkan? Apa yang Yesus akan pikirkan ketika ia menghadapi situasi seperti yang aku hadapi? Ketika Yesus menghadapi apa yang aku hadapi, yaitu godaan untuk berbuat dosa, menghadapi kesempatan untuk melakukan korupsi, ketika difitnah oleh orang lain untuk hal yang tidak saya lakukan, ketika saya dihina dan dilupakan orang, apa yang ia pikirkan? Pikiran yang sama seperti yang ada pada Kristus itulah yang harus mewarnai pikiran kita. Itulah yang dikemukakan dalam Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7 tadi. Yaitu, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Seperti yang ditulis di ayat 6 sampai 7. Pikiran yang mewarnai diri Yesus adalah kesediaan untuk mengosongkan dirinya sendiri. Kata mengosongkan diri di sini artinya adalah membatasi diri. Dia yang maha mulia rela membatasi dirinya dengan menjadi seorang manusia yang hina. Dia yang maha hadir membatasi dirinya sehingga dalam keberadaannya sebagai manusia ia menjadi tidak maha hadir.
Dia yang maha kuasa membatasi dirinya sendiri. Sehingga ada kalanya ia merasa lelah dan lapar. Itulah kerendahan hati Yesus. Pola pikir dalam kerendahan hati seperti itulah yang harus mewarnai pikiran kita. Selanjutnya, yang kedua, langkah untuk bertumbuh dalam kerendahan hati adalah melayani seperti Kristus. Saya ulangi, langkah untuk bertumbuh dalam kerendahan hati yang kedua adalah melayani seperti Kristus. Tindakan melayani itu sendiri sudah merupakan suatu sikap yang rendah hati. Terlebih lagi, kalau yang melayani adalah pribadi yang mulia, sedangkan yang dilayani adalah pribadi yang jauh lebih sederhana daripada dirinya. Coba bayangkan, kalau semisalnya di luar dugaan saudara, suatu hari presiden datang berkunjung ke rumah saudara. Tentu dengan senang hati saudara akan melayani Pak Presiden dengan menghidangkan minuman dan makanan bagi dirinya. Bahkan saudara tidak akan merasa berkeberatan untuk memayungi Pak Presiden ketika ia berjalan keluar rumah saudara dan menuju mobil yang dikendarainya. Dengan perasaan bangga saudara akan mengerjakan semuanya itu. Mengapa? Karena yang saudara layani adalah pribadi yang berkedudukan jauh lebih tinggi daripada diri saudara. Tetapi lain halnya, kalau yang berkunjung ke rumah saudara adalah seorang tunawisma yang datang untuk meminta-minta. Saya rasa tidak banyak orang yang dengan sukacita akan mempersilahkan tamu yang tak diundang tersebut masuk ke dalam rumahnya, duduk di ruang keluarga dan melayaninya dengan menghidangkan makanan dan minuman. Paling banter yang akan dilakukan orang adalah memberikan uang receh tanpa mempersilahkan sang tunawisma tadi masuk ke halaman rumah. Namun bukan sikap seperti itulah yang Yesus lakukan. Dia yang maha mulia, raja atas seluruh alam semesta, rela meredakan dirinya dengan mengambil rupa seorang hamba dan bersama dengan manusia untuk melayani manusia yang sangat hina. Ia melakukannya tanpa pamrih, namun karena kerendahan hatinya. Tentang hal tersebut di ayat 6 sampai 7 tadi ditulis seperti berikut. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu semilik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan bersama dengan manusia. Yesus telah melakukan pelayanan ini di sepanjang kehidupannya di dunia dengan penuh sukacita. Dilayaninya orang-orang yang dipandang sebagai sampah oleh masyarakat. Seperti para pengemis, mereka yang menderita sakit kusta, dan orang-orang yang tak berdaya. Yaitu mereka yang buta, lumpuh, termasuk orang yang kerasukan setan digerasa. Menjelang ia akan ditangkap dan disalibkan, dengan rendah hati Yesus membasuh kaki para muridnya. Itulah sikap menghamba dan kerendahan hati dari Yesus. Apabila saudara menyadari akan kerendahan hati Yesus tersebut, serta mengambil keputusan untuk meneladaninya, maka saudara tidak akan mengeluh ketika saudara diminta untuk melayani Tuhan dengan mengambil bagian pelayanan di gereja. Sebaliknya dari menggerutu, saudara akan bersyukur karena berarti dengan demikian saudara memperoleh kesempatan untuk mengikuti jejak-jejak yang Yesus teladankan. Itulah sikap melayani yang menolong saudara untuk bertumbuh dalam kerendahan hati seperti Kristus. Sekarang yang ketiga, langkah untuk bertumbuh dalam kerendahan hati adalah menaati seperti Kristus. Saya ulangi, langkah untuk bertumbuh dalam kerendahan hati yang ketiga adalah menaati seperti Kristus. Karena pada dasarnya ketaatan tidak terlepas dari kerendahan hati. Bukankah seorang anak yang rendah hati akan menaati nasihat yang diberikan oleh orang tuanya? Bukankah seorang pengusaha yang rendah hati akan menaati nasihat yang bijak yang diberikan oleh konsultan yang membantu dirinya? Bukankah seorang jemaat yang rendah hati akan menaati nasihat dari firman Tuhan yang disampaikan oleh gembalanya? Ketaatan dalam kerendahan hati seperti itulah yang diteladankan oleh Yesus.
Sehingga dalam Filipi pasal 2 ayat 7 sampai 8 yang telah kita baca tadi ditulis sebagai berikut. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Dengan menaati kehendak Allah Bapa seperti yang ditulis di ayat 7 ini, bukan berarti bahwa kedudukan Yesus adalah lebih rendah daripada kedudukan Allah Bapa. Bukan. Sebab di dalam Filipi pasal 2 ayat 6 secara lugas ditegaskan bahwa Yesus Kristus bersifat setara dengan Allah Bapa. Namun dalam hal berkorban sampai mati di kayu salib demi menyelamatkan manusia dari kebinasaan, Yesus dengan taat memenuhi rencana Allah Bapa. Ketaatan yang mengungkapkan kerendahan hatinya. Hal ini sama seperti ketaatan seorang pasien terhadap nasihat yang diberikan oleh dokter yang merawatnya. Bukan berarti ketaatan tersebut adalah karena sang pasien berkedudukan lebih rendah daripada sang dokter. Namun dalam hal fungsi, memang seorang pasien dengan rendah hati harus menaati arahan yang diberikan oleh dokter yang merawat dirinya. Hal ini akan nampak dengan jelas di rumah sakit militer. Sebagaimana yang saudara ketahui, pada umumnya dokter yang bertugas di rumah sakit tentara juga adalah seorang anggota militer dengan pangkat perwira, yaitu mulai dari letnan sampai letnan jenderal. Sedangkan mereka yang datang berobat di situ dapat saja seorang prajurit maupun seorang perwira tinggi, yaitu jenderal bintang 4. Semisalnya yang datang berobat adalah seorang jenderal bintang 2 atau mayor jenderal. Sedangkan dokter yang merawat dirinya masih berpangkat kapten. Dari sisi kepangkatan, sang pasien yang adalah mayor jenderal ini 5 tingkat lebih tinggi daripada sang dokter yang adalah kapten tadi. Namun, walaupun kedudukan sang mayor jenderal jauh lebih tinggi daripada sang kapten, tetapi dalam hal fungsi, ia berstatus sebagai pasien. Sedangkan sang kapten berstatus sebagai dokter. Oleh karena itu, sepatutnya ia menaati nasihat medis yang diberikan oleh Pak Kapten. Kalau kapten tadi berkata, mohon izin, mulai hari ini jenderal harus berhenti merokok, harus rajin berolahraga, dan hindarilah makanan yang mengandung kadar gula tinggi. Maka sang majen perlu menaati nasihat tersebut. Ia tidak akan berkata, siapa kamu? Masih kapten sudah melarang saya untuk berbuat ini dan itu. Saya seorang mayor jenderal, tahu tidak? Seorang jenderal yang bijak tidak akan berbuat seperti itu. Ketaatan dirinya dalam kerendahan hati terhadap arahan medis yang diberikan oleh sang dokter akan mendatangkan kebaikan bagi dirinya. Ketaatan dalam kerendahan hati itulah yang ditunjukkan oleh Yesus kepada Allah Bapa. Walaupun dalam hal kodrat sebagai Allah Sang Putra, ia setara dengan Allah Bapa. Namun dalam hal fungsi, yaitu sebagai juru selamat manusia, Yesus bersikap taat terhadap rencana Allah Bapa. Ia menyerahkan dirinya untuk berkorban sampai mati di kayu salib. Itulah kerendahan hati Yesus yang harus kita teladani. Di sepanjang bulan ini, kita menelaah pelbagai sikap yang diperlukan bila kita ingin mengalami pemulihan kepada fitrah kita. Fitrah atau rancangan Tuhan ketika ia menciptakan manusia, yaitu sebagai penyandang citra Allah. Artinya menyandang karakter yang mulia dari Tuhan atau menjadi serupa dengan gambar Kristus. Pemulihan yang merupakan karya Allah ini lazim disebut sebagai formasi rohani atau spiritual formation, yaitu pembentukan rohani. Pembentukan yang tidak terjadi secara serta-merta, namun merupakan suatu proses yang berlangsung seumur hidup. Di dalam rangka itu, maka dalam 2 minggu ini kita telah mempelajari 2 sikap yang diperlukan dalam menanggapi pembentukan rohani yang Tuhan kerjakan tersebut. Minggu yang lalu kita telah melihat sikap yang pertama, yaitu hidup dengan berserah kepada Tuhan
atau letting go. Hari ini kita mempelajari sikap yang kedua, yaitu memilih kerendahan hati atau choosing humility. Kerendahan hati yang memungkinkan Tuhan bekerja membentuk diri kita sesuai dengan rencananya. Karena pada dasarnya hidup kita adalah bagaikan tanah liat di tangan seorang penjunan atau seorang pengrajin tanah liat, tukang priok, yaitu pengrajin gerabah. Tanah liat yang dipandang orang sebagai barang yang kotor dan tidak ada nilainya. Bukankah kalau tanah liat menempel pada sepatu saudara, maka sebelum masuk ke dalam rumah, maka saudara akan membersihkan sepatu itu terlebih dulu? Bukankah kalau saudara pergi ke toko untuk membeli tanah liat, tidak ada toko yang menjualnya? Kotor dan tidak ada nilainya. Namun, bila tanah liat itu dengan rendah hati menyerahkan diri ke dalam tangan sang penjunan, dan kemudian pengrajin tanah liat itu melembutkan si tanah liat, memisahkan dan membuang kerikil-kerikil dari dalamnya, menaruhnya di atas alas yang berputar dan membentuknya menjadi bejana seperti yang diinginkan oleh sang penjunan, maka perubahan pun akan terjadi. Tanah liat itu akan berubah menjadi vas bunga yang indah. Kalau semula tanah liat tersebut dianggap sebagai kotor, tidak berguna dan hanya patut dibuang, sekarang ia menjadi perkakas yang berharga sehingga dipamerkan di ruang tamu atau ruang keluarga. Itulah formasi rohani yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Formasi rohani atau pembentukan yang menjadikan saudara serupa dengan Yesus Kristus. Dengan demikian Allah akan mengangkat kualitas hidup saudara. Dengan demikian hidup saudara akan menjadi semakin bermutu atau level up. Dengan demikian hidup saudara akan semakin bermakna atau level up. Dengan demikian hidup saudara yang hanya satu kali ini akan semakin memuliakan Tuhan atau level up. Kita akan teruskan pembahasan tentang formasi rohani ini pada minggu yang akan datang dengan membahas sikap yang ketiga, yaitu tentang pentingnya tetap terhubung dengan Tuhan atau staying connected. Sekarang dengan rendah hati dan di dalam penyerahan diri kepada Tuhan yang bekerja membentuk hidup kita melalui Roh Kudus, mari kita berdoa kepadanya. Tuhan Yesus, kami sungguh kagum akan kerendahan hati-Mu. Engkau yang maha mulia pencipta langit dan bumi, rela mengosongkan diri-Mu sendiri, mengambil rupa seorang hamba dan bersama dengan manusia. Di dalam keberadaanmu sebagai manusia, engkau rela menaati rencana Allah Bapa dengan berkorban bagi kami sampai mati di kayu salib. Kami manusia yang hina yang sepatutnya dibinasakan. Tetapi oleh karena anugerah-Mu itu, engkau memulihkan relasi kami dengan diri-Mu. Memulihkan hidup kami, menghapus masa lampau kami, membentangkan masa depan yang baru. Dan engkau bekerja dalam hidup kami, membentuk diri kami, mengolah hidup kami, menjadi serupa dengan diri-Mu. Semakin bermutu, semakin mulia, semakin bermakna, tidak sia-sia, berbahagia dan menyenangkan hati Tuhan. Dengan rendah hati, kami serahkan hidup ini ke dalam tangan-Mu. Bentuk kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pola pikir kami ubahkan. Sikap kami ubahkan. Biar kami rela melayani dalam ketaatan seperti yang Kau teladankan ya Tuhan Yesus. Sebab hanya dengan demikian hidup kami akan menjadi semakin serupa dengan diri-Mu. Tuhan Yesus, dalam penyerahan diri, dalam kerendahan hati itu, kami memasrahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, masa depan kami. Dan kami percaya kalau masa depan dalam genggaman tangan Tuhan, Tuhan adalah pribadi yang bertanggung jawab. Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Tuhan tidak pernah mengecewakan orang yang bersandar kepadanya. Saya berdoa Tuhan Yesus, kalau 2000 tahun yang lampau Engkau menyapa mereka yang lemah dan memulihkan mereka yang tanpa harapan. Berdoa hari ini, ulurkan tangan kasih-Mu itu menjamah setiap orang yang dalam keadaan putus asa,
menyembuhkan rumah tangga yang terluka, menyembuhkan masa depan yang dalam keadaan kelam, memulihkan kehidupan kami. Karena di dalam Tuhan Yesus ada pemulihan. Di dalam Tuhan Yesus ada harapan. Kepadamu dan di dalam namamu ya Tuhan Yesus, saya berdoa. Amin. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Berikut adalah beberapa informasi dan pengumuman penting dari gereja kita yang dapat Anda ikuti. Persembahan dan persepuluhan sebagai ungkapan kasih dan syukur kita kepada Tuhan dapat Anda berikan dengan memasukkannya ke dalam kotak persembahan atau melalui rekening bank atau dengan cara men-scan QR Code dengan menggunakan aplikasi dompet digital. Ibadah online GKPB Fajar Pengharapan dapat Anda ikuti setiap saat mulai hari Sabtu pukul 5 sore melalui YouTube, website, dan aplikasi yang tertera di layar. Berbagai informasi penting lainnya dari gereja kita dapat Anda ikuti melalui website www.fajarpengharapan.net atau melalui aplikasi GKPB Fajar Pengharapan serta Instagram GKPB Fajar Pengharapan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sehat selalu dan sampai jumpa minggu depan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita akhiri ibadah yang penuh berkat ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami percaya bahwa rancangan-Mu atas hidup kami adalah yang terbaik. Ajar dan tolong kami agar kami dapat mentaati tuntunan-Mu dan membuat keputusan yang sesuai dengan kehendak-Mu. Saat ini Tuhan, kami berdoa bagi setiap jemaat-Mu, bagi yang sedang mengalami pergumulan dan kesulitan. Tuhan memberikan kekuatan dan jalan keluar. Bagi yang sedang sakit, Tuhan memberikan kesembuhan yang sempurna. Bagi yang sedang mencari pekerjaan, Tuhan memberikan pekerjaan yang tepat. Dan bagi yang studi, Tuhan memberkati mereka dengan hikmat dan kepandaian, serta membuat mereka berhasil. Kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan dan selalu setia menyertai kami. Kami juga hendak mengucap syukur atas setiap persembahan yang akan dan sudah kami berikan. Tuhan memberkatinya untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan di gereja ini. Tuhan, kami serahkan setiap kehidupan jemaat-Mu di dalam perlindungan tangan kuasa-Mu, dan biarlah kasih dari Bapa, kuasa dari Yesus Kristus, dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua dan memberikan masa depan yang penuh makna. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.